Rahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzin ba'atsa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi was-suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Maknanya, sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan dirinya, dan sesungguhnya celakalah orang yang mengotori dirinya. Kaum Samud telah mendustakan dikarenakan karena kedurhakaannya. Seketika tatkala bangkit paling celaka di antaranya, maka berkata Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, kepada mereka, jagalah onta Allah dan minumannya. Kemudian mereka mendustakannya dan menyembelih onta itu. Maka Allah memberikan azab kepada mereka karena dosa mereka, dan mereka dimusnahkan secara merata. Maka Allah tidak menghiraukan atas segala akibat kesalahan mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, para pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang berada di studio maupun yang berada di kediaman masing-masing. Yang saya baca ini adalah surat Asy-Syams, mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 15. Melanjutkan ayat pagi kemarin, yaitu terputus pada ayat yang ke-8. Di sini Allah memberitahu, setelah menfirmankan bahwa Allah telah memberi petunjuk, memberi ilham kepada manusia pada jalan fujur dan jalan takwanya, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, yaitu pada ayat yang ke-8, di mana manusia diberi petunjuk jalan yang baik dan jalan yang buruk, diberi kekuatan, ilham untuk menempuh jalan yang baik dan menempuh jalan yang buruk. Kemudian selanjutnya diserahkan akal manusia. Manusia dikarunia akal untuk memilih, mau mengikuti fujur apakah mau mengikuti takwa, mengikuti kedurhakaan ataukah mengikuti kebaikan ketakwaan. Kalau niat mengikuti apa niat? Baik apa buruk? Baik, ya, bagus, itu baik. Niat kelas berapa? Kelas 6, ujiannya nanti.
Baik, mengikuti jalan yang baik. Kita disuruh milih, mau pilih mana? Disinilah maka Allah memberitahu bahwa manusia ada dua macam. Pada ayat 9 difirmankan, diterangkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya benar-benar berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Orang yang membersihkan dirinya, di mana dirinya yang terdiri dari jasmani dan rohani, dua-duanya dibersihkan. Ia memilih jalan takwa. Memilih jalan takwa. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan dirinya. Mengadakan tazkiyah. Tazkiyah, pembersihan. Jasmaninya dibersihkan dari najis. Pakaiannya dibersihkan dari najis. Tempat tinggalnya dibersihkan dari najis. Membiasakan dirinya dibersihkan dari hadas. Hadas besar, hadas kecil. Lebih-lebih waktu mau melakukan ibadah. Dibersihkan, diadakan tazkiyah dari badannya ini, dari rezeki makanan minuman yang akan mengotori badan dan jiwanya. Orang yang sanggup membersihkan badan yang semacam ini dari pengaruh makanan, pengaruh minuman, pengaruh kotoran-kotoran yang bisa menimbulkan penyakit pada dirinya, sungguh orang ini orang yang berbahagia. Juga orang ini membersihkan rohaninya. Dibersihkan jiwanya, rohaninya dengan jalan apa? Memeluk agama tauhid. Yang bersih. Dengan beriman. Dengan bertauhid. Iman ini dijaga supaya tetap bersih. Menjaga kebersihan diri dengan ibadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Kalau ia mempunyai satu hajat kepentingan, ia hanya beristianah memohon pertolongan kepada Allah. Dibersihkan dirinya. Kalau ia pernah berbuat keliru, apa yang jadi larangan Allah dilanggarnya, apa yang diperintahkan oleh Allah ditinggalkannya, ia berusaha membersihkan ruhnya dengan jalan bertobat kepada Allah. Sebab Allah sangat mencintai orang yang membersihkan keduanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, yaitu membersihkan ruhnya, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan badan jasmaninya. Demikian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Sebab dengan membiasakan membersihkan diri dari kotoran, membersihkan ruhnya dari segala kotoran-kotoran, orang ini nanti akan membiasakan hidup bersih. Maka setiap ketemu dengan yang kotor, setiap ketemu dengan yang mungkar, setiap ketemu dengan yang fahsya, dengan sendirinya ia akan pergi meninggalkannya. Sebab apa? Sudah jadi karakter, sudah jadi watak. Watak bersih. Coba Desi kelas berapa Desi? Kelas 5. Desi biasa bersih apa kotor? Biasa bersih. Kalau lihat yang kotor senang enggak Desi? Tidak. Orang yang biasa bersih, kalau lihat yang kotor pasti tidak senang. Orang yang biasa taat tidak akan mau melakukannya. Tidak taat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya benar-benar berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Orang yang mengadakan tazkiyah. Jadi dibersihkan dirinya daripada hal-hal yang membahayakan jiwa dan badannya.
Demikian ini ya, dibersihkan dari sifat iri, dengki. Devi suka iri nggak sama kakak? Enggak. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh iri sama adik, iri sama mama, iri. Mama dibelikan papa, iri. Mamanya kayak madunya. Nggak bener itu. Nah, inilah bersihkan. Dirinya dibersihkan, jiwanya dari iri, dengki, dendam, bersihkan. Sebab apa? Allah tidak mau dekat dan tidak mau didekati oleh orang-orang yang kotor jiwanya seperti itu. Ya, begitulah. Nah, inilah ada orang yang menempuh jalan membersihkan dirinya dengan jalan mengikuti takwa dan meninggalkan fujur. Tetapi toh ada pula pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya benar-benar ada orang yang sungguh celaka, sungguh rugi orang yang mengotorinya, mengotori dirinya. Pakai pakaian kotor, makanan kotor. Ada makan yang baik dari rumah dibawa untuk sekolah, beli pinggir jalan, kotor. Ya, Nia suka belah itu, Nia sudah ditunjukin oleh Desi itu ya. Ini pecel. Bawa aja pecel dari rumah ya, kecuali memang ada kantin di sekolah yang itu yang bersih. Sekarang sedang gejala banyak kolera, jangan begitu. Ya. Makan, isilah perutnya, jangan dikotori dengan makanan haram. Jangan. Minum yang enak, yang sirup, yang baik bersih. Jangan minum minuman yang tidak. Begitulah. Bersihkan badannya dari kotoran-kotoran yang ada. Bersihkan jiwanya dari apa? Dari kufur, dari nifak, dari syirik. Kufur itu apa? Kufur itu sifat. Sifat dari perbuatan kafaro. Kafaro itu apa? Kafaro itu menutup. Menutup apa? Menutup pintu hati rapet-rapet. Mengapa ditutup? Supaya hidayat Allah tidak masuk ke dalamnya. Lah ini, orangnya yang nutup namanya kafir. Orang kufur, orang yang punya sifat kafir. Orangnya orang kafir. Hatinya ditutup rapat sehingga hidayat Allah yang ada di luar tidak bisa masuk ke dalam kalbunya. Sedang dolalah, sesat yang ada di dalam kalbunya tidak bisa keluar karena tertutup. Ya dalam keadaan dolalah, dalam keadaan yang sesat, tidak berubah-ubah. Karena ia menutup pintu hatinya dari petunjuk orang. Sebab itu kalau dinasihati orang tua, ya Desi ya, ngikutin. Jangan orang tua dibantah melulu. Bawel, rewet. Ibunya kok dibilang-bilang begitu. Tidak boleh. Ya, dengerin. Baiklah ya. Jangan jangan. Hatinya dibersihkan dari yang demikian ini. Ya. Dinasihati orang tua, masukkan ke dalam hati. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya ke dalam jurang sengsara, itu tidak ada. Itulah. Yang menutup hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menutup petunjuk yang datangnya dari Allah. Sedang orang munafik, orang yang berpura-pura iman dengan menyembunyikan kekafiran, itu orang munafik ya. Orang nafakun. Nafakun itu lubang di tanah tempat sembunyi, itu namanya nafakun. Sifatnya nifak. Nifak sifat suka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, pura-pura beriman. Ini namanya orang munafik. Sebab itu disebut ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 8. Dan ada sebagian daripada manusia. Mereka berkata, kami telah beriman pada Allah dan hari akhirat. Dibantah oleh Allah. Wa mahum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Jadi hanya pura-pura beriman padahal tidak beriman. Bersihkan dari sikap semacam itu. Ya? Sikap nifak, ya, sikap hidup munafik, ya, hipokrit, gitu tuh hilangkan dari itu, ya. Pura-pura baik padahal tidak baik, gitu. Jangan, ya. Begitulah. Hindarkan dari syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sudah pernah saya terangkan, hindarkan dari menyekutukan Allah dengan benda, menyekutukan Allah dengan tumbuh-tumbuhan, menyekutukan Allah dengan hewan, menyekutukan Allah dengan waktu, menyekutukan Allah dengan makhluk rohani, dengan jin, dengan malaikat. Hindari menyekutukan Allah dengan manusia, baik hidup maupun mati di kubur. Hindari semuanya ini. Baiklah, maka bersihkan dari itu dan jangan sampai kena kotoran yang semacam itu, ya. Sebab seseorang yang beriman hendaklah selalu menguhasakan, berupaya atau mengusahakan dirinya untuk melakukan tasbiyah, pembersihan dari luar maupun dari dalam, dan jangan mengotorinya. Sebab kalau kotoran sudah masuk ke dalam hatinya, akan membuka jalan kepada kejahatan yang besar. Contohnya seperti kaum Samud. Sebab itu pada ayat 11 Allah menerangkan kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Samud telah berdusta. Kenapa? Bitaghwaha. Disebabkan karena taghwanya, karena kesombongan, karena kedurhakaannya, sukanya melampaui batas. Ya suka melanggar, suka melampaui batas. Ini karena kesombongannya. Akibatnya ia melakukan kedurhakaan. Kaum Samud, ia tidak mempedulikan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ia tidak lagi menghargai janji yang telah diikat oleh dirinya dengan Allah lewat Nabi Saleh alaihissalam. Itu ia lupakan. Orang Samud begitu. Ayat yang berikutnya masih memberitahukan tentang orang Samud. Idzin ba'asa ashqaha. Tatkala seketika bangkit seorang yang celaka. Siapa orang yang celaka ini? Sekelompok orang-orang celaka yang tidak menghargai nilai-nilai budi, sopan, santun, itu tidak dihargai. Omongan perjanjian dilanggar. Minum-minuman yang tidak manfaat malah membahayakan. Mabuk-mabukan. Macam-macam perbuatan yang rendah dan hina dilakukan. Kalau sudah timbul ada orang yang semacam ini, akan timbul malapetaka. Ia akan mempengaruhi lingkungannya untuk berbuat yang jelek dan jahat. Ini ceritanya pada kaum Samud begitu. Nanti ada orang yang yang berbuat jelek, berbuat semaunya. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berdakwah kepada mereka. Mereka menolak kepada dakwah Nabi Saleh. Dianggap didustakan. Apa kamu Nabi, kelebihanmu apa? Macam-macam dihina. Akhirnya minta bukti. Mana tandanya kalau kamu itu Nabi? Nabi Saleh dengan perintah Allah menunjukkan sebagai mukjizatnya adalah onta yang besar. Inilah seekor onta yang besar. Itulah maka dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-13. Dikatakan, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka seorang Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, berkata kepada mereka, orang Samud yang di situ sudah banyak orang yang berbuat jelek tadi, peliharalah
onta Allah dan minuman. Maksudnya apa? Maksudnya setelah onta besar ini ada, lalu dikatakan ya bahwa inilah tanda kenabian dan kerasulanku dari Allah. Maka jaga baik-baik. Di situ ada satu lembah yang untuk bisa minum bersama, satu telaga untuk minum orang Samud itu. Dibagi harinya. Hari ini untuk onta, hari ini untuk manusia. Begitu. Sudah dijanji diatur baik. Sehari untuk onta, sehari untuk penduduk. Airnya jernih. Menyegarkan dan banyak khasiatnya. Itulah. Maka dikatakan, naqatallah. Jaga onta Allah ini. Wasuqiyah dan minumannya. Hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu. Mereka mendustakannya. Fa'aqruha. Bahkan kemudian mereka menyembelih unta itu. Ini diawali dengan satu kasus. Yaitu ada 2 orang Samud. Orang yang celaka. Ini yang disebut orang yang celaka ini. Yang bernama Kadar dan Masda. Kadar dan Masda. Dia bertamu ke tempat wanita jahat. Oleh wanita jahat disuguh minuman keras. Minuman keras ini kadar alkoholnya tinggi sekali. Maka untuk diencerkan membutuhkan air. Padahal pada malam itu gilirannya onta bukan gilirannya penduduk. Tetapi si Kadar dengan si Masda ini gak mau tahu. Malah menyuruh teman-temannya suruh ambil air di telaga itu. Sauk, minum sepuas-puasnya. Sebanyak-banyaknya. Beramai-ramai orang minum. Sepuas-puasnya. Bahkan lebih daripada itu. Onta itu pun dibunuh. Onta itu disembelih. Dan rame-rame dimakan. Diambil dagingnya, dibagi-bagi. Dan dimakan. Inilah yang namanya fakadzabuhu fa'aqruha. Kemudian mereka menyembelihnya, membunuhnya. Memang begitu ya. Masih banyak diberi makanan, jalan yang halal, banyaknya nempuh yang dilarang. Saat itulah maka diterangkan oleh Allah berikutnya. Wadamdama alaihim rabbihim fasawwaha. Kemudian Allah membinasakan mereka. Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka ini. Fasawwaha, kebinasaan ini diratakan. Hari pertama tubuh mereka kuning warnanya. Hari kedua tubuh mereka merah. Hari ketiga hitam. Di saat itu timbul suatu suara yang hebat sekali. Pecah bumi itu. Mereka pun telinganya ikut pecah. Perutnya ikut pecah. Ini satu penggambaran ya. Kalau sudah lingkungan rusak, alamnya ikut rusak, manusianya ikut jadi rusak. Karena yang merusak manusia. Inilah. Di saat itulah semuanya terkena kecuali yang mengikuti Nabi Saleh. Diselamatkan oleh Nabi sebelumnya. Begitu juga kalau ada pengaruh yang jelek. Di kampung, di apa ada teman yang jelek. Itu mesti, yang ikut-ikut mesti kena nanti. Tapi yang baik, yang ikuti jalan yang baik, nanti juga diselamatkan. Begitu, ya. Cari teman yang baik, ya Desi ya. Teman yang baiklah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, disinilah Allah menghukum, membinasakan mereka. Akhirnya Allah menyatakan bagaimana membuat semacam ini. Katanya Allah kasih sayang. Kenapa Allah membuat yang semacam ini? Menyiksa mereka. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak menghiraukan akibatnya. Akibat dari perbuatan-perbuatan salah mereka. Mereka yang berbuat salah. Bahwa Allah memberikan siksa dengan bermacam-macam apa yang ada waktu itu. Itu akibat ulah tingkah mereka sendiri. Allah tetap Rahman Rahim. Sebab Allah selalu mendahulukan rahmatnya daripada murkanya.
Itu. Tapi mengapa Allah memberikan siksaan yang demikian ini? Itu akibat saja, akibat daripada tindakannya. Demikianlah, ya. Bukan kok tiba-tiba tidak ada apa-apa kok hambanya disiksa. Tidak. Mesti ada sebab-sebabnya. Mereka melanggar. Maka selalu, satu, Allah terlebih dulu memberi ilham mana jalan fujur, mana jalan takwa. Yaitu akal. Yang kedua, Allah mengirimkan rasul, utusan, untuk memberi tunjukkan jalan. Mana jalan yang baik, mana yang tidak. Lalu, selanjutnya, terserah manusia. Ada yang tazkiyah, ada yang ngotori. Ada yang mensucikan, ada yang mengotori. Yang mensucikan risikonya sendiri, yang mengotori juga risikonya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu membersihkan diri kita lahir dan batin. Dan menjauhi dari pergaulan orang-orang yang mengotori dirinya dan batinnya. Yang itu akan merugikan hidup dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.